Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di seluruh Indonesia, saya ucapkan selamat bergabung di Sarwo Sarwi Pedalangan Indonesia. Pemirsa, tentu saja seperti biasa saya tidak mungkin sendiri kalau dalam acara Sarwo Sarwi Pedalangan. Yang pasti nayogonya atau nayaganya sudah banyak sekali di sini. Semua berseragam ungu. Jangan-jangan duda semua ini. tapi jangan khawatir. Sindennya semua warna-warni, ada oranye, ada biru, ada merah, ya, koalisi tampaknya. Tapi dalangnya saya curiga ini, bajunya ungu juga, tapi pakai pangkat jenderal. Apa kabar Ki Dalang Rohmat Hadi Wijoyo? Alhamdulillah baik. Yang Mas. di Twitter bisa kita follow di @rhadwijoyo. Yes. Ki Dalang. Yes. Ini maknanya apa nih kok tiga-tiganya warnanya beda-beda sementara yang lain seragam? Enggak, ini kan kebetulan tamu kita malam ini kan dari 3 koalisi partai ini. Wes. Langsung saja kita perkenalkan yang pertama di sebelah kiri saya ada Pak Riki Rahmadi, Wakil Sekjen Partai Golkar. Selamat malam. Selamat malam Bung Farhan. Terima kasih para pemirsa TVRI seluruh tanah air. Nah, datang ke sini tidak membawa atribut partai. Buktinya bajunya nggak kuning. Koalisi. Nah, kemudian ada Arif Budimanta, Bung Arif Budimanta, anggota Komisi 11 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan. Selamat malam Bung Farhan, Ki Dalang. Selamat malam Mas. Selamat malam pemirsa. Ya. Merdeka. Iya. Baju tidak merah tapi jiwa tetap banteng. Wah. Ya, dan yang ketiga ada aktivis kita, Bapak Fajrul Rahman. Apa kabar, Bang? Halo Farhan, selamat malam. Selamat malam. Juga Ki Dalang, Hadi Selamat Wijoyo. malam. Saling memfollow ya. Saling memfollow di Twitter. Raja ya. Twitter. Ini Raja Twitter. Terima nih. kasih juga buat TVRI. Selamat malam. Baik, sebelum kita bahas lebih dalam obrolan kita atau perbincangan kita, Ki Dalang ada ide cerita apa yang akan dibawa oleh Ki Dalang ini dan bagaimana aspirasi ceritanya? Cerita ini terinspirasi teman-teman yang pada demo di depan istana maupun di rumah rakyat. DPR? DPR. Tentang menyalahkan harga BBM kemarin kan pro kontra. Oh iya. Naik turun kan gitu. Nah itu kan belum ada kejelasan. Keputusan diputuskan pun juga tidak jelas, delay kan begitu. Iya. Jadi apa itu kepastian yang belum pasti. Ya ini namanya naik turun interruptus. Terus nah. Ya naik turun tanpa klimaks. Dan ini sudah saya tulis di Harian Bisnis Indonesia, bukan salah minyak tala. Nah, jadi di wayang pun juga ada rebutan minyak. Ada ya? Ada. Gimana kisahnya? Jadi kalau di minyak di perwayangan itu siapa yang badannya teroleskan minyak semua, dia tidak akan kebal terhadap senjata kan begitu. Oh, iya. Kalau di dunia ini siapapun yang mengoleksi minyak akan kebal di resesi. Baiklah. Coba sebelum kita bahas tentang minyak di Indonesia ini, bagaimana kalau kita simak dulu kisah pewayangan akan dibawakan langsung oleh Ki Dalang Rohmat Hadi Wijoyo dalam kisah Bukan Salah Minyak Tala. Selamat menyaksikan.
tutur luhur kang gumelar lumrah Rahmat Adi Wijaya mendengar sabda Parawa madya lan wasana mandrawaca samendang datan karepet widodo nirsa Pandhawa tata Gadiwisaya Indriyaksa Sara Maruta Paman Harya Suman kula wonten pangandika ngadhawuh nyuwun pripun wonten lararan para nom-noman ning praja Ngastina mriki kok padha demo karepe dhewe ne pripun? Ributing praja amarga padha rebutan lisah tala. Nak kula saged mastani niku wau sing luput Yai Bratasena. Wah, aku ora mangsa luput. Amarga epe wong para Kurawa lenga tinggalan ning Rama Pandhu kanggo rebutan tekan seprene. Pun-pun ingkang sampun dumados monggo kedah pados usada pripun carane angulari dumadakan lisah tala enggal saged jumudul malih. Mungguh pramayogene Paman Harya Suman kados pundi mawon. Monggo dipun sranti sawetawis mugi-mugi mangke wonten usada jalaran saged ngentasaken lisah tala saking jroning sumur upas mriki. Dumadakan saka antariksa wonten kumleyange wujud menungsa kang wis rusak ragane. Prabu Kurupati Patih Harya Sengkuni miwah Sang Bratasena kagiat dupi mresani dumawahing menungsa saking antariksa.
terus kempol monyor-monyor. Iki aku tiba kok ning ratan kok ngene iki. Aku jauh urip apa ora to iki? Jauh urip ora to iki? Lho. Kisana. Aku tak takon, iki projo ngendi iki? Iki urung tepuk wae urung wis kemakine kaya ngono ya. Bisa nak pancen sampe tekon iki Praja Ngastina ngono. Oh, iki Praja Ngastina. Lah sing gagah perkosana sinten niku? Ya tepungake aku Kurupati, pangeran saka Praja Ngastina kene. Tepungake aku Patih Harya Sengguni ngono. Lah sing gedhe dhuwur mburi iki? Aku Bratasena. Oh, iki genahe iki kabeh iki para putra ratu ing Ngastina ngono. Kok padha semune padha bingung iki nang apa iki? Sadurunge aku matur sing dawa-dawa aku tak takon kowe kok babak blur iki saka ngendi apa melu-melu demo ngono piye to kowe? Iku kudu perkaramu. Ya, tepungake aku Bambang Kumbayana ya Barat Waja Putra. Aku adoh saka sebrang kono. Atas angin. Iku pating jenggulak-jenggulik iki padha napa kowe, ya? Iki ngene terus terang Kumbayana. Para putra-putra Kurawa kelawan para Pandhawa iki sakjatine lagi prihatinake yen to Praja Ngastina kene iki nembe larang minyak ngono. Ha diudi carane piye lenga mundhak piye carane? Ha dibur. Nanti ngebur piye wong lengone bibit lenga ki ceplung ning upas umur upas kuwi. Ha diusada carane piye? Nak pancen kuwi iso ngusadani lenga kang ana semur upas ki mau apa tak bayar gede kowe. Ora sudi, aku nak bondo donya ora golek tekan ado-ado ning tanah Jawa kene. Aku bakal sago njaluk nuruti panjalukmu nanging aku go duwe pamundhut. Pamundhut ngopo Kumbayana? Aku tanggung jawab muncule lenga ning tlisah tala iki mau urusan ning Kumbayana nanging aku njaluk bandane. Bandane Prabu Sucitra Hidrupada sing wis ngejur-ngejur awakku iki. Oh nak ki bersipit apa pasrahke putra Kurawa kelan Pandhawa wis rampung. Asale kowe wani pira nah. Ora caturan. Ayo. Yen pancen para putra Kurawa lan Pandhawa saguh nggawa bandane Prabu Sucitra. Oh, Lengatala ora ngasih plethek ing srenge wis metu ngucur kaya ngene. pikantuk jalaran nindakaken wetoning lenga negari Ngastina mriki. Mun jenengan saged mawon sepira bandan ning nata ing Drupada bandan kalih para Pandhawa mangke supados minyake dados lelegan malih yen mengkono tanggung jawab para Kurawa lan Pandhawa nekake bandan ing Prabu Sucitra Prabu Drupada.
kami berbeda-beda, tapi satu yang sama, madu rasa. Nikmat untuk makanan dan minuman. Gunakan madu rasa sebelum beraktivitas, karena energinya bikin semangat, Sumber energi madu rasa. aktif, fit, sehat dan kuat. Madu rasa tiap pagi dan sore harus. Terganti madu rasa. Madu rasa pagi dan sore harus. Dari Air Mancur. Kakang Patih Gondomono wonten pengendika kadhawuh sinuwun. Piye pawartane sakwise Kakang Patih ngundurake sedulurku sak perguruan ya Bambang Kumbayana nalika semono. Apa kira-kira dadi runtuking penggalih kadangku Kumbayana mengko bakal males ning praja Pancala kene. Lho sinuwun, kula kang badhe tanggeja menawi wonten muringing Bambang Kumbayana ingkang boten kagungan sopan santun labrak paduka ing praja Pancala dereng ngantos paripurna nggih nyawa sabda kasaruge gering jawi praptane satriya Kurawa lan Pandhawa ingkang jreh-jreh ngantang Bang. Wah, Paman Gondomono iki ayo Kurupati arep apa kowe? Njaluk bandane Prabu Drupada nyoh tampan tungkang.
Sabrakurawa. Wah, Paman Gandamana. Sembahku katur. Pratanku ana ing Pancala kene ora bakal gawe onar. Tak karepmu piye, Ger? Aku pengen meguru kelan Bharatwaja putra nanging syarate kudu nggawa bandane Prabu Sucitra ya Paman Drupada. Yen pancen kang dadi tekadmu ke bakal meguru wis tak lelani Nger mangsa bodho. Langlenging driya mangu kong kanduan rimang lelena tanpa kanen mengku Dyautama lelena tanpa kanen mengku Dyautama. Katurwa ora pangkling iki kaya prunanku si Bratasena. Ana wigati apa, Nggir? Aku njaluk uang pangkal wae. Ya, sak pleraman pun wae wis ngerti yen to kowe njaluk bandane panjenengan ingsun. Kanggo ragat bakal nggonmu meguru kalawan guru anyaran ngono to. Iya. Yen pancen mengkono ayo nyoh ceklon bandan aturna kelawan gurumu. Kimpol monyol menyedugrak dugrak
Wis kelakon kasembadan aku nampa bandane Prabu Sucitra. Raden Patih Sukuni. Apa Bambang Kumbayana? Prastiaku bakal tak paringake iki lenga wis cemewis ana ngarepanku. Ayo sapa sing nyekel bandane Prabu Sucitra mau? Sing nyekel para Kurawa. Wah, sing bondo aku. Mestine sing nyekel ya wong loro kabeh mau Kurawa lan Pandhawa. Yen pancen wis mutuske sapa sing nyekel, lenga tala bakal tak umbulake mbuh tibane. Pilisah tala ingkang dipun keproaken dhumateng alun-alun pecah ngebaki latar prayitna Patih Haryo Sengkuni lan Kurupati gulung-gulung komeng kaya wong demo. Brotosena Nger. Apa? Aku ngerti. Jroning atimu. Pun bapa yo ngerti sejatine sing bondo Prabu Sucitra ku dudu Kurawa nanging yo si Bratasena. Mula mengko tembene perang Baratayuda sapa nandur bakal ngunduh. Sapa nyilih bakal balekake. Rahayu sang samyawan nggih. Kami berbeda-beda, tapi satu yang sama. Madu Rasa. Nikmat untuk makanan dan minuman. Gunakan madu rasa sebelum beraktivitas, karena energinya bikin semangat, Sumber energi Madu Rasa. aktif, fit, sehat, dan kuat. Madu Rasa tiap pagi dan sore harus terganti Madu Rasa. Madu Rasa pagi dan sore harus Dari Air Mancur. Pemirsa, kita kembali di Sarwo Sarwi Pedalangan Indonesia. Tadi telah kita simak kisah tentang bukan salah minyak tala. Kita sekarang langsung tanyakan pada Kidalang Rahmat Hadiwijo. Kidalang, sebetulnya apa intisari dari cerita bukan salah minyak tala ini? Sebetulnya itu kan ceritanya itu kan di negara Hastina itu ada biangnya minyak kan ya, namanya minyak tala tadi. Ya. Itu didapat dari dewa waktu hadiah ke kakeknya para Pandawa dan Kurawa. Ya. Nah itu ya biasa karena itu jimatnya itu luar biasa, saling berebut, akhirnya masuk ke dalam sumur tadi kan. Iya. Nah tapi itu sebetulnya perlambang, bukan karena kalau zaman wayang ya siapapun yang bisa mengendalikan minyak dia sakti Mandraguna. Sekarang pun begitu juga, Amerika megang minyak ke Afghanistan, Arab Spring itu. Ya. Itu kan tujuannya supaya super power kan gitu. Ya, betul. Nah, betul. yang sekarang kembali ke masyarakat kita Indonesia tadi kan gitu. Akhirnya apa tadi?
akhirnya saling politik antara biang minyak yang jatuh ke sumur tadi, Iya. yang akan diambil oleh si siapa si Kumboyono, si Pandito Durno, asal dia punya kemauan politik. Saya bisa ngambilkan minyakmu itu asalkan apa? Musuh saya di Pancolo tadi, Prabu Drupada, Iya. diikat, dibondol kan gitu Mhm. ke saya karena itu musuh saya bebuyutan, membuat saya cedera. Nah, ini kan ceritanya mirip-mirip di dunia perminyakan kan? Iya. Saling Iya. politik mengkaitkan geopolitik, saling mengkaitkan kan begitu. Sehingga kita kadang bingung sebetulnya pemirsa dan juga Kidalang. Sebetulnya kalau kita bicara soal isu minyak, ini isu ekonomi, isu politik kepentingan atau politik ideologi nih. Mungkin kita bahas bersama para ahli politik kita. Pak Riki mungkin bisa menjawab pertanyaan. Sebetulnya kalau kita bicara minyak, ini ekonomi, politik kepentingan atau ideologi sebetulnya? Ya, Bung Farhan dan Kidalang yang kami hormati. Kalau tadi lihat penjelasan Kidalang ya bahwa minyak ini mengandung dengan banyak unsur, Ya. terutama pada politik anggaran. Yang Oke. menjadi hal yang paling penting adalah bagaimana persoalan ekonomi yang dikaitkan dalam hal BBM ini. Ya. Ini tentu menyangkut hayat hidup orang banyak. Karena persoalan yang menggunakan BBM ini kan tidak hanya rakyat tapi industri dan lain sebagainya. Sehingga itu mempengaruhi semua subsektor kehidupan. Jadi memang dalam politik kita bernegara ya salah satunya adalah politik anggaran ini sangat penting. Ya, politik anggaran adalah bagaimana menentukan harga minyak ini ada di masyarakat. Nah, ini yang menjadi berbagai persoalan yang muncul. Nah, kalau kita lihat dari penjelasan pemerintah beberapa tahun lalu, memang banyak hal-hal yang terjebak dalam berbagai hal-hal teknis. Nah, kalau harga minyak ini sendiri atau minyak ini sendiri, itu lebih ke simbol kah dari sebuah sikap banyak orang? Karena kalau saya melihat, kalau di kalangan kita ini orang awam ya pemirsa ya, Kidalang juga ya semuanya, BBM naik maka harga kita naikin. Itu kan lebih ke psikologis pada akhirnya. Iya, itu punya dampak dari berbagai hal. Sehingga dia menjadi simbol juga dari sebuah dinamika kehidupan ekonomi. Simbol juga kah Bang Arief yang membuat PDIP bersikukuh bahwa menaikkan harga BBM itu is a big no-no. Jadi Pesan apa yang mau disampaikan sebetulnya? pesannya pertama seperti yang dikatakan oleh Kidalang tadi ya, bahwa minyak ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Ya. Karena dia menyangkut hajat hidup orang banyak, maka kemudian dia memiliki fungsi sosial, memiliki fungsi politik, kemudian yang terakhir yang paling penting dia memiliki fungsi ekonomi. Jadi tiganya itu saling kait-mengkait, tidak terpisahkan. Kita tahu di mana-mana persoalan minyak ini naik aja misalnya sedikit karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak, maka dia akan berpengaruh terhadap keluarnya uang kita ya. Keluarnya uang kita untuk memenuhi kebutuhan bahan-bahan pokok itu kan pasti akan meningkat. Kenapa kebutuhan bahan-bahan pokok ini meningkat? Karena seluruh aktivitas produksi ekonomi untuk menghasilkan barang termasuk terkait dengan jasa-jasanya juga itu pasti membutuhkan minyak. Produksi mesin-mesin butuh minyak untuk menjalankan produksinya secara keseluruhan. Dia pakai minyak. Kalau ongkos minyaknya nambah, maka kemudian otomatis dia ada dua hal yang paling mungkin, naikin harga atau ngecilin barang. Tuh, ngecilin barang supaya harganya lebih tetap gitu loh, supaya tidak lebih terkendali harganya. Paling kan gitu. Kemudian yang dikorbankan adalah ke dalam, ke internal melalui efisiensi dan segala macam. Jadi percis yang dikatakan oleh Kidalang tadi, kalau Kidalang bilang kalau nggak salah siapa yang menguasai minyak maka akan menguasai Astina gitu ya. Iya, Bang Fajrul. Betul nggak bahwa sebetulnya rakyat ini sama sekali tidak bisa menikmati atau menguasai minyak yang ada? Karena rasanya kita hanya jadi objek dalam minyak ini. Sehingga akhirnya terjadilah demo di jalanan. Ini bagus sekali yang dikatakan oleh Bang Dalang Hadiwijoyo, dikatakan bahwa
rakyat tidak bodoh dan Tuhan tidak tidur. Nah, ini yang kita pengen tes sekarang ini. Kita sudah mendengarkan semua pertarungan di jalanan, tuntutan agar BBM itu tidak naik tanpa syarat. Dan itu PDIP mendukung, termasuk 7 fraksi yang lain, termasuk Golkar sebenarnya. Tapi di titik ini Golkar jadi pinter. Dia bikin kenaikan BBM tapi bersyarat. Langsung pecah semuanya kan. Akhirnya karena kita ingin menguji bahwa rakyat tidak bodoh dan Tuhan tidak tidur, Bung Farhan dan juga Ki Dalang, akhirnya kami sekarang maju ke Mahkamah Konstitusi. Saya sudah hari Selasa datang ke Mahkamah Konstitusi juga Pak Yusril, dan kita mudah-mudahan dalam 1 bulan ke depan kita sudah ketika ada penomoran undang-undang kita ingin mengetes ini. Yang benar nih yang di jalanan atau yang di parlemen atau yang di akademisi ini sebenarnya yang mana yang benar dalam kasus pertanyaan Anda. Kalau kami ingin mengatakan harus ada keputusan konstitusional terhadap ini. Kalau kita bercermin kepada pasal 33 tadi disebut-sebut tentang hajat untuk orang banyak, itu sebenarnya menyebut-nyebut tentang ini pelanggaran konstitusi. Pasal 7 ayat 6 itu kan mengatakan tidak naik ya. Tapi kemudian pasal 6A mengatakan disesuaikan apabila jadi bersyarat. Nah, ini Golkar nih. Golkar ini senang selundup-selundup begitu tuh. Tapi gini, pertanyaan saya gini lah sekarang ya. Coba kita hanya berusaha mengerti secara basicnya dulu nih. Sebelum kita lanjutkan diskusi yang sangat sophisticated nanti. Kenapa minyak begitu penting? Karena kalau kita pikir secara logika biasa, kita sebetulnya bisa hidup tanpa minyak. Tapi kita nggak pernah bisa hidup tanpa air. Air nggak pernah ada yang memasalahkan. Minyak begitu dimasalahkan. Mengapa minyak jadi begitu punya posisi secara politis? Mungkin ada yang bisa kasih latar belakang pada kita di sini, Bang Arief. Jadi minyak ini ibarat kehidupan itu dia udah merasuk sampai ke akar-akarnya. Iya ya? Iya dong, Bung Farhan. Kita mau merokok ya pasti ada komponen secara tidak langsung ya. Iya. Minyak di dalamnya karena di sana ada ada filter rokok, ada kertasnya, kemudian ada kertasnya. Itu kan semuanya butuh energi untuk membuat itu. Jadi seluruh kehidupan ini pupuk ya, untuk mengantarkannya sampai ke petani-petani di pedesaan pasti ada transportasi. Transportasi dia kalau pakai truk pasti dia butuh energi, dia butuh minyak solar minimal seperti itu. Pompa air aja kita pakai begitu. Jadi susah kalau kita bicara dengan minyak ini. Jadi minyak ini adalah salah satu sumber dari energi. Energi itu banyak macamnya. Salah satunya minyak, dan minyak ini yang paling gampang, kemudian yang paling mudah juga pada saat ini untuk dialokasikan, untuk dipekerjakan. Secara teknologi juga ini adalah bukan yang tidak sophisticated gitu loh. Ini yang paling mudah dibuat oleh manusia dan paling mudah juga untuk digunakan, dikonsumsi, begitu kira-kira seperti itu, ya kan? Ya, kalau gitu Pak Riki mungkin bisa memberikan gambaran juga, mengapa kemudian kita mesti mengambil sikap yang berbeda-beda? Kan kalau sikap di undang-undang sebelumnya dengan jelas mengatakan naik atau enggak? Pasal 7 ayat 6. Pasal 7 ayat 6. Kenapa kemudian mungkin Pak Riki bisa ngasih gambaran pada kita. Gini, kenapa mesti ada sideways-nya nih? Iya. Ada pinggirannya nih. Dalam hidup itu kan pasti ada jalan keluar. Kalau kita sudah berhadap-hadapan, pasti ada harus jalan keluarnya. Nah, Golkar memberikan jalan keluar terhadap persoalan bangsa ini. Kita lihat di jalanan teman-temannya Bung Fahrul Rahman, ya kan, Bung Fahrul itu sudah merubuhkan pagar. Hampir seluruh tanah air kita lihat terjadi gejolak luar biasa. Penolakan dari rakyat. Dan teman-teman di dalam DPR sendiri yang dikomandoin oleh teman-teman PDIP semua menolak untuk itu. Sementara pemerintah dalam hal ini secara realita bahwa dinamika kenaikan minyak di dunia itu memang terjadi. Dan itu betul-betul mempengaruhi perekonomian bangsa kalau ini benar-benar tidak terkendali dengan baik. Oleh itu Golkar sebagai partai yang mempunyai tagline suara Golkar adalah suara rakyat, dan suara rakyat itu menjadi juga suara Golkar, kita menarik aspirasi rakyat itu sambil mencermati dinamika di lapangan. Apalagi rakyatnya pintar kompromi. Nah, oleh karena itu kita mencari jalan yang menolak dan juga yang ingin menaikkan BBM. Memang pada saat itu kalau kita lihat komponen minyak itu sudah 114 per barrel
per barrel ya. Ya, $114 per barrel. Sementara deadline daripada itu sekitar 120-an. Jadi oleh karena itu Golkar melihat bahwa masih ada $4 yang masih bisa diselamatkan atau ditolerir ya. Jadi oleh karena itu untuk tidak usah dinaikkan dulu, tetapi dilihat peluang di mana pemerintah juga tidak boleh, karena seperti Kedalang katakan tadi dalam tulisannya di Bisnis Indonesia, bahwa dulu zaman era Pak Harto bisa pada saat itu langsung ditentukan pada jam 00 besok juga bisa langsung berlaku. Nah kondisi sekarang kan berbeda, harus dibahas di parlemen. Nah tapi kondisi yang ada memang juga harus kita akui bahwa dinamika di parlemen dan juga tim daripada pemerintah ini juga perlu waktu untuk menyesuaikan. Sehingga dinamika inilah yang oleh Golkar melihat bahwa ini perlu dijembatani. Jadi tidak ada yang losing face. Kalau begitu kita tahan dulu sebentar. Karena menjembatani kepentingan itu memang tidak mudah sama sekali. Kita ingin dengar nanti bagaimana sebetulnya perdebatan ini bisa menjawab sebuah pertanyaan. Mampukah kita memenuhi kebutuhan energi ini secara self-sufficient? Karena secara menakutkan kita pernah menjadi eksportir yang luar biasa. Lah sekarang 50% minyak kita import loh. Wis ono opo iki gitu kan. Nah, mari kita akan bahas segera setelah jeda berikut ini, masih di Sarwo Sarwi Pedalangan Indonesia. Selamat datang di dunia madu rasa. Rasa madunya yang lezat membuat harimu ceria. Jadikan madu rasa bagian dari keseharianmu. Madu rasa, madu keluarga sehat. Madu rasa dari Air Mancur. Pemirsa, kembali kita di Sarwo Sarwi Pedalangan Indonesia. Kita masih membahas tentang minyak dari inspirasi kisah Bukan Salah Minyak Tala. Kidalang, kalau tadi sempat Pak Riki menyinggung tentang tulisan Kidalang yang mengatakan bahwa wah dulu zamannya Pak Harto, tiba-tiba Pak Subroto, ya Profesor Subroto memberikan pengumuman tepat jam 23.59. Wah, besoknya naik wes. Saat seru-serunya cuman pas jam 23 kita udah ngantri di SPBU itu tok gitu. Sekarang kan enggak gitu. Gimana pandangan dari Kidalang selengkapnya? Ya memang enggak boleh disamakan, zaman Pak Harto kan demokrasi masih terpimpin lah ya itu. Sekarang enggak bisa membuat keputusan harus diakomodasikan sama DPR. Sebetulnya yang salah itu bukan DPR maupun pemerintah. Sebetulnya yang kurang saat ini adalah kurang agresifnya pemerintah untuk menggali potensi yang diberikan oleh Gusti Allah, yaitu minyak. Zaman dulu itu agresif dengan single management di perminyakan itu, minyak Indonesia itu liftingnya satu hari itu 1,3 juta barrel per day. Itu tahun 2001 sampai 1997. Itu keperluan dalam negeri cuma 900, masih surplus 400. Nah yang sekarang ini per hari aja ditarget oleh DPR 930 yang terpenuhi barrel per hari. Cuma yang terpenuhi cuma 880. Sementara keperluan dalam negeri, karena kita motornya semakin banyak, motor itu terbesar nomor 3 di dunia setelah Cina, India dan Indonesia. Itu. Lama-lama nanti ada tokoh wayang yang jadi dealer motor. Nah, keperluan minyak Indonesia ini satu hari udah 1.600.000. Jadi berapa dampaknya itu kalau satu naiknya subsidi tadi itu? Nah sebetulnya kita malas, kita selalu action setelah happen kan gitu. Padahal kalau kita mau ngedrill, mau ngebur di seluruh Indonesia ini masih banyak mas itu lah. Cuma kita harus tahu satu sumur itu biayanya 5 juta mas. Padahal final proof bukti bahwa di dalam sumur itu ada minyak itu bukan katanya dukun, klenik, bukan dibur. The drilling is the final proof of their oil. Jadi bisa dapat bisa enggak. Nah itu di Cepu itu dari 2001 sampai tahun 2012 ada 105 katanya mengandung 660 ribu barrel. Tapi belum diburu 10 tahun. Ya enggak ada minyaknya kan gitu. Katanya tok gitu. Kalau gitu saya ingin sekarang menuju ke Bang Arief Budimanta.
ada satu pernyataan yang statement yang menarik sekali yang mengatakan bahwa kembali ke dalam dong, efisiensi dong. Efisiensi seperti apa sebetulnya yang mesti kita lakukan nih? Jadi begini, kalau berbicara mengenai persoalan minyak ini, ketidakpuasan yang muncul dari masyarakat secara keseluruhan kemarin itu kan sebenarnya BBM itu hanya sebagai stimulus aja, ya, sebagai simbol, ya, sebagai simbol ekspresi ketidakpuasan dari masyarakat. Karena sudah menumpuk ketidakpuasan itu, mereka bayangkan ini APBN ini sekarang sudah 1.500 triliun. Nah terus orang di kampung-kampung di tempatnya Mas Roman ini nanya, ini kok jalan di kampung kok masih jalan tanah gitu loh. Ini gaji pegawai naik terus gitu kan, kira-kira seperti itu, kok jalan belum ada perbaikan, harga-harga barang-barang kok jadi mahal. Itu padahal harga barang-barang masih terus aja naik, itu harga BBM masih dikontrol oleh negara, oleh pemerintah harganya. Apalagi kalau tidak dikontrol, dilepas. Wah, itu tuh kita nggak bisa bayangkan tuh nanti seperti apa. Jadi makanya kemudian di dalam komponen harga itu yang selalu dipantau oleh pemerintah, yang namanya BBM bersubsidi itu masuk namanya komponen administered price. Jadi harganya itu diadministrasikan oleh negara. Diatur dalam kerangka apa? Untuk mengendalikan harga-harga kebutuhan pokok yang diterima oleh konsumen, oleh kita semua. Itu agar tidak melonjak naik turun begini kayak roller coaster, sebentar begini, sebentar begitu. Jadi kita kaget-kaget, terengah-engah. Kalau pas waktu ke atas kita ndaki tinggi, pas waktu ke bawah kita merosot enak gitu. Tapi kalau ndaki terus, nah ini kan repot. Nah makanya kemudian di sini negara mengatakan karena kita punya sumber minyak, ada pasal 33 seperti yang dikatakan oleh Pak Fajrul tadi. Di UUD 45. Kita punya minyaknya. Ya kan, sekarang kita pergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Yang terima itu rakyat. Jadi, katanya para founding fathers kita itu, kalau untuk rakyat itu, jangan hitung-hitungan. Yang hitung-hitungan itu, mari kita pikirkan bersama apa yang perlu kita hemat, dan lain sebagainya. Kira-kira itu sebenarnya pesan daripada founding fathers itu. Jadi, yang namanya APBN itu harus berkualitas. Terhadap rakyat, jangan hitung-hitungan. Rakyat pingin kebutuhan pokok itu stabil, ya salah satu caranya harga BBM harus dikendalikan. Rakyat pingin agar sekolah-sekolah bagus, mudah diakses, kualitasnya baik, maka kemudian anggarannya harus diperbesar. Anggarannya harus diperbesar, kalau kurang, belanja barang dari pemerintah harus dikurangi. So something is wrong ya Bang Fajrul ya? Ada begini nih persoalannya ya. Ini sebenarnya mau bikin heboh atau enggak gitu ya. Jadi gini, kayak gini. Ini kan yang keluar mau bikin heboh apa enggak? Mau bikin heboh perlu atau heboh. Ini kan yang dikeluarkan ke publik kan lebih banyak bahwa ini kalau BBM dinaikkan lalu ada kelebihannya lalu akan dipakai untuk bantuan langsung sementara masyarakat. Entah, saya tidak tahu apakah untuk 70 juta orang. Kalau memang mau membantu yang 70 juta itu nggak perlu kamu menaikkan BBM. Buktinya setelah BBM tidak jadi dinaikkan, emangnya pemerintah mau membantu yang 70 juta? Enggak tuh. Enggak, sampai hari ini. Maksud gue begini nih, yang kita persoalkan adalah sekarang ada hampir 20 juta orang wajib pajak pribadi, termasuk Anda. Ada sekitar 2,2 juta orang wajib pajak usaha. Naikkan saja, atau kemudian pemilik motor, pemilik mobil, naikkan saja pajaknya secara progresif. Memangnya Farhan mau demo ke jalan gara-gara mobilnya atau motornya dinaikkan? Aku nggak percaya. Ricky apalagi nggak akan mau turun ke jalan. Jadi itu nggak akan bikin heboh. Kalau dinaikkan pajak secara progresif, kemudian itu dipakai untuk membantu yang 70 juta orang, nggak akan ada masalah. Yang lain dalam penghematan di APBN, misalnya mau nggak sih? Misalnya presiden, menteri, anggota DPR kayak ini potong deh gaji, fasilitas, tunjangan potong 50%. Kemudian presiden nggak jadi beli pesawat. Itu kan ada perubahan ke arah sana. Ini kan enggak. Dan yang lebih menarik lagi, jadi sebenarnya menurut aku ada keinginan untuk mengatakan bahwa APBN jebol. Tapi sebenarnya kalau kita ngikutin hitungannya Pak Kwik malah nggak jebol sama sekali kan ya. Kemudian ada juga ingin mencari jalan pintas begini loh, hanya sekedar menaikkan harga BBM lalu akan dipakai untuk masyarakat. Jadi sebenarnya lebih pada pencitraan politik saja, padahal ada jalan-jalan yang tidak heboh dan bahkan lebih menguntungkan. Coba kalau begitu, barangkali Mas Riki bisa kasih pandangan sama kita. Kan
paling pintar cari jalan nih. Jalan tengah ini maksudnya apa ini sebetulnya? Jalan tengah itu kan jalan menuju ke arah kebenaran. Karena kalau kita lihat realitas yang ada ya sekarang ini, memang semua dirasuki dengan rasa amarah dan juga banyak solusi yang sebenarnya frustasi sebenarnya, bukan marah. Iya, ada ketidakpuasan. Iya. Ada ketidakpuasan yang bertumbuk-tumbuk, tadi sudah dikatakan oleh teman-teman tadi. Memang harusnya ada satu regulasi. Ini sebenarnya tugasnya Bung Arief di DPR untuk mengontrol pemerintah. Iya. Ya. Di mana teman-teman di DPR harusnya juga melakukan kontrol terhadap pemerintah. Sekarang kita lihat mereka ribut, ada mobil Alphard yang mengisi bensin premium, ya kan? Itu diributkan. Kenapa pemerintah tidak membuat regulasi saja? Bahwa sekian cc dengan harga di atas 500 juta itu dilarang mengisi bensin premium. Ya, sehingga rakyat juga bisa melihat bahwa ada regulasi yang mengatur. Jadi kalau dilarang pun ada regulasinya. Di mana-mana, di negara manapun, kalau kita datang ke negara manapun. Bukan sekedar himbauan. Bukan sekedar himbauan. Jadi kalau mereka hanya dihimbau terus juga melanggar, ya itu kan tidak ada sanksi hukumnya. Oleh karena itu sangat wajar kalau mereka juga melakukan hal-hal ya yang namanya cari kesempatan, semua boleh-boleh saja. Kira-kira akan efektif nggak itu ya? Nah kalau dengan ada regulasi ya itu harus efektif karena ada fungsi kontrol dari DPR, ada fungsi pelaksana eksekutifnya, penyelenggara pemerintahannya juga ada, sehingga terus teman-teman Bang Fajrul juga bisa lihat bahwa benar nggak nanti kalau di BBM ada yang isi mobil ada Alphard, mobil mewah ya premium, tinggal dikasih stiker atau dipilokin aja kan bisa gitu. Waduh, ya, preman bener negara kita jadinya. Kayak di pasar jadinya atau di terminal gitu. Oh, lo nggak bayar, gue baret lo gitu. Gimana? Enggak, Arif? saya cuma mau mengatakan begini. Tugasnya pemerintah itu yang paling utama, terutama elit itu kan adalah mengayomi, memberikan rasa adem kepada masyarakat. Ya. Kemudian sehingga kemudian masyarakat itu bisa tenang, bekerja, tidak khawatir dengan masa depannya gitu. Jadi situasi yang sekarang itu berbeda. Setiap hari kita itu di teror begitu ya. Tiba-tiba Bank Dunia mengatakan, kita lihat di sini menurut Bank Dunia kalau bulan Juni BBM tidak dinaikkan maka kemudian defisit 3% gitu. Waduh, kan begitu. Loh. Pernyataan Bank Dunia terbaru lebih mengerikan lagi. Bank Dunia itu mengatakan ya seperti itu, begitu kita defisit, artinya utang kita akan tambah. Pemerintah juga mengatakan seperti itu. Ini nanti mungkin sekitar bulan Juni atau bulan Juli BBM kenaikan harga minyak dunia akan semakin tinggi, maka kemudian BBM tidak terelakkan agar dinaikkan. Nah, ini kemudian menimbulkan suasana kegaduhan sosial. Lebih bagus pemerintah mencari jalan keluar, rapat, tenang dengan DPR, tidak perlu mengeluarkan statement-statement yang membuat situasi ini lebih runyam gitu. Masyarakat ini butuh kepastian, butuh ketenangan dalam berkehidupan, dalam bekerja. Biarlah kalau misalnya ada persoalan kita selesaikan di antara pemerintah, kemudian DPR pasti akan membantu bagaimana misalnya mencapai agar roadmap peta jalan tahun 2025 kita tidak lagi ketergantungan terhadap energi yang berbasis fosil atau minyak ini berkurang, hanya tinggal 20%. Nah, ini yang sekarang harus dikerjakan oleh pemerintah dengan serius. Anggarannya ada, duitnya ada, itu terkait dengan politik anggaran gitu. Jangan kemudian memperbesar impor minyak lagi ya, bahan bakar alternatif yang lain. Apakah panas bumi kita nomor 2 mungkin terbesar di dunia. Kemudian gas kita 10 besar terbesar di dunia. Jadi proses-proses konversi itu bisa dilakukan. Inovasi terhadap teknologi itu juga harus dilakukan. Matahari, membangun pusat pembangkit listrik untuk tenaga air. Kita punya sumber dayanya yang kuat untuk itu. Maka kemudian proses pendidikan harus diarahkan juga ke sana. Jadi ini pendekatannya harus pendekatan yang holistik. Jadi pemerintah itu udahlah tenang aja, bekerja, fokus, DPR pasti akan backup, biarin rakyat juga bekerja dengan tenang. Itu yang paling penting. Yang penting suasana adem, ngayomi gitu. Rakyat emang pengen adem-adem aja? Sekarang udah nggak adem lagi gara-gara ribut-ribut ini. Sekarang harga udah pada naik, nggak ada yang berani nurunkan. Tapi yang penting beginilah ya, dalam soal pasar ini ya, minyak ini menurut aku memang di titik ini kan pasar minyak ini nanti tanya Ki Dalang, tampaknya sifatnya sudah oligopoli kan tampaknya, dan juga bahkan jangan-jangan udah monopoli. Bahkan kemarin Iran mengatakan Indonesia tidak boleh loh beli minyak ke
ke Iran misalnya seperti itu. Ngapain sih kita tunduk kepada pasar internasional selama kita masih bisa memegang kendali dan ini kita pakai advantage ini untuk kepentingan nasional kemakmuran dan rakyat kan begitu. Sampai ketika ini kemakmuran baru kita perlahan-lahan bisa perubahan kan seperti itu. Jadi efisien, berhemat dan yang lain-lain. Jadi selalu ada 1000 jalan untuk mengatasi persoalan masyarakat, tidak merugikan masyarakat, bukan hanya satu jalan seperti jalannya Golkar itu yang membuat kita tersesat gitu. Ini panjang lagi nanti perdebatan. Waktu kita sudah habis. Kita ingin menyampaikan sesuatu, silakan. Enggak, jadi kalau ini ada buku bagus di The Course itu dari bagaimana minyak itu didrive oleh geopolitik maupun dengan geoekonomi. Itu belum terbit di sini. Jadi tugas kita ke depan optimalkan minyak yang ada untuk masyarakat yang banyak. Yang kedua adalah kembangkan geothermal, panas bumi. Panas bumi di Indonesia nomor 3 di dunia, Mas, bukan nomor 2. 27.000 megawatt. Itu gunung sudah modar, itu dibor satu lubang itu bisa menghidupi 4 kabupaten. Nah, tadi pagi kebetulan Kidalang sedang sign MOU dengan Gunung Slamet di Purwokerto. Itu 110 megawatt. Makanya gunungannya ada 3, BC 2. Kidalang, terima kasih sekali untuk obrolan semuanya ya. Memang masalah bangsa ini banyak yang berat-berat. Tapi mari kita bahas dalam sebuah tataran yang lebih rileks sehingga antara akal sehat dan emosi tidak bercampur. Ya. Karena kalau sampai bercampur berbahaya, seperti air dan minyak kalau sudah bercampur pusing kita. Terima kasih sekali untuk kehadirannya, Pak Riki, Bung Arief dan juga Bang Fajrul. Terima kasih untuk perhatian Anda juga pemirsa. Kidalang. Tos jarak jauh. Tos jarak jauh. Iya. Sinden-sinden. Kurang warna kayaknya nih. Buat 2014 perlu tambah warna kayaknya nih. Sampai berjumpa di Sarwo Sarwi Pedalangan berikutnya. Saya Farhan, sampai jumpa. Pedalangan TVRI Pranyata datang kendak Luri budaya Jawi Nyawi